Halo gengs, kembali lagi di channel Aldo Bagus Satria. Sebelumnya jangan lupa tekan subscribe dan juga jangan lupa like dan komen. Untuk lebih jelasnya, let's go. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aldo Bagus Satria, NIM 18 19 10 50 10 33. Di sini saya dari perencanaan wilayah kota untuk mengambil perencanaan pesisir, di mana saya akan menjelaskan tentang implikasi kekacauan oceanografi untuk pengelolaan pesisir. Dalam agenda yang saya akan jelaskan yaitu saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu pengantar, kemudian arus air, ketiga sedimen plankton tersuspensi, keempat kekeruan dan lamun, lima larva karang, ikan dan udang, kemudian 6 kualitas air, 7 tepian sungai, diskusi, serta terakhir kesimpulan. Untuk poin yang pertama, dalam pengantar, arus air biasanya menjadi hal yang pertama yang diukur dalam studi analisis dampak lingkungan di lautan. Untuk memprediksi dampak kecepatan pelepasan polutan, arah arus air digunakan dalam model untuk menghitung lintasan kontaminan. Untuk karakterisasi material non-konvektif yang membawa arus air, maka praktik yang biasanya dilakukan dengan model zinc dan istilah sumbernya. Dalam model turbulensi biasanya berparameter pada menggunakan pendekatan difusi pusaran, atau secara implisit dihitung dengan menggunakan asumsi penutupan turbulensi. Teknik pemodelan ini berhasil memproduksi proses psikologi geokimia sederhana di alam terbuka laut. Untuk selanjutnya, secara rutin diterapkan pada komunitas teknik pesisir dengan menentukan dampak lingkungan dari aktivitas manusia seperti struktur pengerukan dan pembuangan kontaminan, misalnya minyak, limbah, dan hasil pengerukan. Biasanya diprediksi dengan tepian kontaminan yang halus. Tepian-tepian ini kemudian ditumbangkan pada atlas sumber daya laut untuk menentukan kemungkinan dampak lingkungan. Dalam praktiknya, verifikasi model pasca konstruksi adalah pengecualian dari peraturan, di mana jika struktur bekerja sesuai dengan cara teknik, yaitu medan gelombang berada pada kisaran yang diperkirakan. Kemudian dampak lingkungan dari struktur juga diasumsikan untuk diprediksi secara benar. Dengan khusus belajar menghadapi variabilitas dan kestabilan, bukan dengan model statis atau kaku-kaku saat berurusan dengan area yang sangat representatif. Diperlukan banyak perhati-hatian untuk mengenangani kepada kepastian sistem. Kemudian yang kedua yaitu arus air, dimana untuk poin yang ini arus air yaitu dijelaskan tambahan atau variabilitas di sepanjang pantai, tetapi proses sebagian besar masih belum dipelajari. Ahli kelautan sebagian besar mengabaikan tentang analisis hal ini. Baru-baru ini buku Robinson 1983 tentang pusaran ilmu kelautan tidak menyebutkan arus air biasanya menjadi salah satu parameter utama yang diukur di lapangan. Hal ini paling dilakukan tambatan oceanografi dengan parameter tergantung di bawah pelampung permukaan kawat kencang atau di perairan dangkal, yang mana tergantung pada bawah pelampung permukaan kawat kencang atau perairan dangkal ini dalam bangkai pada sistem topografis yang kompleks, seperti halnya sekitar tanjung ataupun pulau. Pusaran banyak mengukur arus, diperlukan karakterisasi bidang aliran. Jika hanya beberapa parameter harus digunakan, adanya praktik umum di besar studi penilaian dampak lingkungan dan tidak realistis sederhana. Untuk selanjutnya yaitu dalam penjelasan selanjutnya yaitu Pulau Ratri mengembangkan pusaran air. Peta air yang diukurkannya bervariasi di seluruh wilayah siklus pasang surut, dengan arus dalam pusaran tertinggal di pasang surut tidak terganggu dengan teknik pengukuran
yang dimungkinkan dengan misalnya penggunaan profiler arus droplet yang dipasang di kapal melintasi area. Ini meningkatkan resolusi spasial, tetapi dengan menggunakan resolusi temporal, satu perbandingan lain antara model 3D dan literatur MOMP percobaan numerik yang tidak tersedia data lapangan 4 model dibandingkan dengan model kelautan atau POM. Model oceanography Hamburg atau Hamsom dan model Aimgers. Untuk prediksi yang andal perlu diperkenalkannya proses lain yang sebelumnya tidak tergabung pada model ini, seperti turbulensi tinggi dengan geser bebas. Di hadapan kompleks topografi tidak drastis rata enable untuk mendapatkan rata-rata ataupun laju pebilasan yang untuk area luas seperti daerah dinamika masing-masing sirkulasi yang kacau menyebabkan gambar sulam dalam distribusi pelacak pasif. Mencatat adanya bawah air di sebuah tanjung berpusat pada atas sebuah terumbu karang mengandung populasi zooplankton yang berbeda dengan sungai air bebas air mengalir di atas berpasir. Dalam proses sketsa di anim 5 bahwa pusaran air itu terlontar dari aliran bebas air pasang berbalik dan sepetak karang air akan kaya dengan zooplankton dikelilingi air yang penting yang miskin dengan plankton. Tambalan pertahanan zooplankton terumbu karang selama diacak pembilasan sangat kuat didekatkan zona arus yang jauh lebih lemah mengarah ke zona stagnasi. Arus dikendalikan dengan kuatnya oleh topografi saluran berkelok-kelok melalui beting. Di puncak delta, tepat ketika saluran bertemu, masing-masing saluran menyuntikkan momentum varietas dalam berbeda siklus dengan pasang surut di lokasi yang berbeda. Arus dihasilkan menjadi daerah kaca untuk gerakan kuasi turbulen horizontal pada skala lebar saluran. Untuk yang selanjutnya terdapat sedimen dan plankton tersuspensi, di mana pengamatan visual di zona pantai berlumpur menunjukkan adanya patch air keruh yang di perairan biru. Tambalan ini beberapa meter hingga beberapa ratus berdiameter lebih tanpa adanya pola distribusi yang jelas. Untuk mengukur dinamika pada sedimen halus pada jumlah teknik lapangan mengandalkan penerapan sampel sedimen otomatis ditambahkan oceanografi untuk mengukur di bawah oleh kapal. Sebab tingginya biaya pengambilan sampel otomatis ahli kelautan jarang adanya kelakuan penyebaran lebih beberapa contoh di laut. Biasanya memperoleh data temporal yang tidak spasial. Konsentrasi sedimen tersuspensi juga dapat diukur menjadi menggunakan sensor optik tersebut sebagai neometer dan transmioter, meskipun pengotoran laut dapat membatasi penggunaannya. Digunakannya dia di pada muara yang kompleks secara topografi keruh. Instrumen ini juga mencatat variabilitas temporal dan spasial yang besar. Selanjutnya, di lingkungan pantai yang sangat berlumpur, sampel di bawah kapal adalah alat pengeras frekuensi yang tinggi. Data menunjukkan tambalan sangat besar dengan lumpur fluida yang masuk suspensi dalam tambalan dengan skala cm hingga meter dalam keadaan kacau dengan skala cm hingga meter. Teknik kapal ini adalah pengamatan langsung sedimen tersuspensi dan plankton dalam suspensi. Penggunaan kamera video bawah air dilengkapi dengan lensa makro ini dapat menjadikan pilihan yang disukai sebab untuk meminimalisir adanya gangguan masalah yang ditangguhkan. Namun akan tetapi
itu memiliki keterbatasan sebab 4 alasan. Pertama, membutuhkan banyak untuk menerangi bidang padang dan membutuhkan kabel listrik. Penilaian utama di perahu kecil. Semua teknik ini menggunakan sejumlah ketidakcocokan. Cetakan duplikat menghasilkan konsentrasi sedimen yang berbeda. Di perairan jernih tanpa lumpur, zooplankton memotil aseksual umumnya terdapat di petak dengan lebar 20 cm dan besar plankton samudra di petak hingga 5 meter. Di perairan berlumpur, instrumen mengungkapkan bahwa salju laut bersifat lengket dan menjebak kawanan kecil sedimen tersuspensi ini untuk menghasilkan agregat mikro. Proses penyelesaian filter biologis di mulut muara tropis yang keruh merangkap sedimen tambalan di zona pesisir. Distribusi menyebabkan kemacetan distribusi plankton yang menyebabkan tambalan ke rantai makanan untuk membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian untuk poin selanjutnya, kekeruan dan lamun. Arus pasang surut yang kuat berlaku sangat musim semi air mengenangi hutan bakau. Tepi dekat air pasang harus bervariasi spasial lancar, sementara topografi kompleks, lokasi hasil pasir dan lumpur berbeda, distribusi sedimen tersuspensi yang juga tidak merata secara temporal dan spasial. Tambalan ini tercermin dari adanya distribusi zona sedimentasi yang tidak merata di hutan bakau pinggiran. Diduga konsentrasi tersuspensi yang tidak merata ini tercerminkan dari kelimpahan plankton melimpah di sekitar ini. Lamun membentuk padang rumput yang subur dan panjang, menyebabkan pantai dangkal yang dikelilingi hutan bertahan diperpanjang. Padang rumput tidak akan bertahan kejadian berulang dan kekurangan sedimentasi yang tinggi. Respon lamun peristiwa yang tidak merata sedimentasi tinggi kekurangan tidak diketahui. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu larva ikan dan udang. Sebagian besar karang keras bertelur setahun sekali. Yang peristiwa disinkronkan dengan disebut pemijahan massal. Pemijahan massal dapat pelepasan jutaan telur yang mengapung di sekitar tumbuh tunggal tanpa korelasi yang jelas secara spasial ataupun dari situs ke situs ataupun secara temporer pada situs tertentu dari sampel harian. Distribusi kacau dengan deviasi standar dari simpul rangkap 3 yang besarnya sama dengan maksud tujuan tertentu. Dalam poinnya yang pertama yaitu distribusi larva ikan karang juga tidak merata. Larva ikan tambalan selama berapi bercak. Larva bergerak lemah, umumnya di hilir terumbu karang. Petak ikan sangat bergerak sangat tinggi di sebagian buku terumbu. Kemudian yang kedua, distribusi larva udang di perairan dangkal dan pinggiran bakau juga tidak merata dan bervariasi dari spesies-spesiesnya. Dengan teknik ini, salah satu parameter yang dapat dipertahankan untuk mengetahui karakterisasi tambalan dan deviasi yang standar. Akan tetapi dalam hal ini arus kacau deviasi standar memiliki besaran dengan maksud tujuan variabel biologis yang dikumpulkan dalam waktu, lokasi, siklus karena menggunakan gambaran sinoptik. Distribusi lapangan tidak tersedia. Kemudian yaitu kualitas air, di mana biasanya kualitas air melibatkan nutrisi coliform feces dari pembuangan limbah logam dari pertambangan industri di perairan tropis. Nutrisi dengan konsumsi dengan prediksi zona yang terkena dampak langsung dibatasi dari hari pertama, membedakan alam dan perubahan lingkungan terkait polusi. Namun ini adalah kunci pengelolaan pesisir karena efek perancu dari variabilitas alam dan polusi. Dampak pertama yang akan dikaji yaitu merupakan
luasan spasial di mana dari perairan memiliki pelabuhan perairan yang dikelilingi oleh perairan dangkal dan terumbu karang. Hal ini pasang surut menjadi rumit karena disalurkannya topografi akibat zona terkena dampak pembuangan limbah bervariasi dengan perubahan kecil dalam ketentuannya 100 meter di titik pembuangan. Oleh karena itu dampak pada terumbu karang memungkinkan besaran kecil pembuangan dalam tanjung bagian dalam pelayaran terkontaminasi dalam pelabuhan alur pelayaran utara. Dalam kedua kasus belum putus tambalan di pelabuhan luar, pengambilan sampel kualitas air sesekali di beberapa titik tersebar di pelabuhan tanpa menyinkronkan pengambilan sampel lokasi yang diharapkan secara a priori diketahui memiliki mungkin berasal dari eksperimen laboratorium. Hasilnya merupakan diinterpretasikan karena beberapa parameter penting lain, yaitu sanititas, konsentrasi sedimen tersuspensi, pH, POC, dan DOC. Dengan demikian, aplikasi praktis perlunya untuk menyederhanakan hubungan di gabungan hanya parameter yang dominan. Amplitudo pasang surut bervariasi dengan angin. Ukuran zona kena dampak maksimum konsentrasi dengan durasi peristiwa konsentrasi tinggi diperkirakan menjadi sangat bervariasi temporal dan spasial. Rata-rata deviasi standar pada titik sasaran tidak cukup untuk mencirikan dampak karena pada dasarnya situasi yang kacau. Untuk poin selanjutnya yaitu tepi sungai. Poin yang 7 yaitu tepian sungai seringkali tidak merata, terutama pantai berbatu. Debit air tawar tidak stabil. Model disebabkan angin yang tidak stabil oleh angin, debit air tawar, dan arus kompleks di tanjung. Bidang ditingkatkan dengan pembuangan sungai tetangga, interaksi dengan tanjung di sepanjang pantai. Model ini meremehkan dengan dua faktor ketimpangan yang diamati di terumbu. Ketimpangan di terumbu ini berpengaruh pada pengaruh utama yaitu ukuran sungai, di mana terumbu karang jadi terkena dampak volume debit sungai, angin lokal memaksa dalam variasi setiap tahun, sehingga orang memperkirakan terumbu yang berbeda akan terkena dampak berbeda setiap tahun. Simulasi bertahun-tahun banjir menjadi menghitung pengulangan durasi dampak air tawar memberikan terumbu karang. Kemampuan permodelan ini menyediakan alat untuk menilai dampak fisik terumbu material sungai yang dihasilkan dari beberapa kebijakan pengelolaan di daerah tangkapan air. Meski dampak fisiknya kacau, yaitu dikuantifikasi secara statistik, model meremehkan tambahan tersebut. Itu dampak ekologi yang dihasilkan belum dapat dikoreksi. Respon biologis terumbu karang terhadap gaya sementara jelas diperlukan material mengaruhi biologi perairan pesisir. Kualitas sama-sama dipengaruhi oleh penggunaan lahan oleh manusia. Untuk poin yang 8 adanya diskusi, di mana diskusi ini membahas tentang lingkungan kompleks secara topografis melalui garis pantai berbatu terdiri dari tanjung dan pulau, terumbu karang, dan perairan pesisir dibatasi batu. Sementara contohnya mengacu pada lingkungan tropis. Kesimpulannya mungkin berlaku juga untuk iklim. Sistem topografinya sederhana seperti Laut Utara, di mana terdapat kontinental rak, garis pantai relatif lurus, berbagai skenario angin pasang surut, menghitung kemungkinan dampak keparahan dampak yang terjadi. Contoh penilaian risiko menggunakan model nasib yang paling dari tumpahan minyak. Kondisi ini menunjukkan warna hitam dengan minyak licin berhari-hari, memberikan waktu untuk melakukan pengenceran minyak. Tidak hanya ini, permodelan tidak berguna membantu karena memprediksi konsentrasi zat, misalnya lumpur, logam, nutrisi, dan larva. Respon biologis seringkali kriteria kunci dampak lingkungan. Pemodelan biasanya dilihat dari
pengelolaan yang gagal. Pemecahan masalah bukannya hanya sepele, karena untuk memasukkan kekacauan dalam tahap penelitian adanya upaya untuk mengukur ekosistem kekacauan, meningkatkan variasi, memaksa dari efek antropogenik. Praktik mutakhir ini sebagian besar untuk pemodelan dampak pengelolaan pesisir. Adanya praktis model keputusan jebakan ini perlu ditangani oleh soal prioritas. Untuk yang terakhir, kesimpulan dalam kesimpulannya, kekacauan sebagian besar diabaikan dalam studi ini. Dampak lingkungan di lingkungan pesisir ini menyebabkan prediksi yang tidak berarti, terutama jika prediksi tersebut meluas secara biologis. Juga kekacauan diperhitungkan dengan lebih baik mengumpulkan data lapangan, khususnya di sebagian besar studi kasus analisis dampak lingkungan untuk parameter diukur sekali di beberapa titik menunjukkan bahwa lingkungan pesisir secara topografis kompleks. Lebih banyak data diperlukan mengingat kekacauan dalam aliran distribusi kimia dan biologis. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan ataupun tutur kata dan kelakuan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, kembali lagi di channel Aldo Bagus Satria.